Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya, NIM 1911218 dari kelas P3H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang pertama yaitu tentang teori behavioristik. Teori belajar behavioristik atau behaviorisme merupakan teori belajar tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman yang dialami peserta didik. Teori ini memandang orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Menurut teori ini, dalam belajar yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus itu apa? Stimulus itu adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon adalah berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Misalnya, siswa belum dapat dikatakan berhasil dalam belajar ilmu pengetahuan sosial jika dia belum bisa atau tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda, dan lain-lain. Menurut teori ini, yang terpenting adalah satu, masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Yang kedua yaitu penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Misalnya ketika peserta didik diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif dalam belajar. Begitu juga sebaliknya. Adapun prinsip-prinsip behaviorisme itu adalah ada 3. Yang pertama tentang objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua objek tingkah laku dikembalikan kepada refleks. Yang ketiga, mementingkan terbentuknya kebiasaan. Guru-guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku murid-murid merupakan reaksi-reaksi terhadap lingkungan mereka pada masa lalu dan masa sekarang, dan bahwa segenap tingkah laku merupakan hasil belajar. Jadi, behaviorisme sebenarnya adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Selain Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Prancis, dan Rusia. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini atau behaviorisme ini meliputi L. Thorndike, I.P. Pavlov, B.F. Skinner, dan J.B. Watson. Adapun aplikasi teori behavioristik dalam pendidikan adalah untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran dan biar siswa menunjukkan tingkah laku atau kompetensi sebagaimana yang telah dirumuskan. Guru perlu menyiapkan 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perlu kiranya dianalisis bagaimana kemampuan awal dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan mengingat siswa yang belajar di sekolah tidak datang tanpa berbekal ataupun sama sekali. Mereka sangat mungkin telah memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang didapat di luar proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu tentang merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Idealnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa, sehingga di sini guru tidak akan overestimate atau menaksir terlalu tinggi ataupun underestimate terhadap siswa. Namun kenyataannya tidak demikian. Ada sebagian siswa yang sudah tahu dan sebagian yang lain belum tahu sama sekali tentang materi yang akan dibelajarkan di dalam kelas. Untuk dapat memberi layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa yang mendekati idealnya sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristiknya masing-masing kelompok, kita dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, siswa menyesuaikan diri dengan materi yang akan dibelajarkan, yaitu dengan cara guru melakukan tes dan pengelompokan. Dalam hal ini, tes dilakukan sebelum siswa mengikuti pelajaran. Atau yang kedua, materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.